Mungkin On mau tanya yang pertama itu, motivasi Bapak pertama membangun bisnis dari Wadai Kacang Premium Tiga Khalifah ini apa? Motivasi itu kalau dari dalam diri Bapak sendiri sebenarnya jiwa bisnis tuh ada gitu nah dari dulu, bahkan sebenarnya kalau jadi guru sebagai PNS ini kayak kecelakaan aja sebenarnya. Jadi bukan bukan tujuan atau cita-cita awal. Jadi malah ketika Bapak itu keluar dari kampus tahun 2005, yang memang jurusannya memang keguruan lagi dulu tuh, itu 4 kali berturut-turut atau 4 tahun itu Bapak ada pernah kayak sama kayak kawan yang lain yang mendaftar untuk jadi PNS, kemudian malah ada yang hijrah ke tempat-tempat yang masih dianggap kosong lah. Bapak tuh tetap bertahan dengan keyakinan bisa hidup dari dunia bisnis gitu lah kemarin itu. Jadi memang sudah ada passionnya lah di dalam diri itu, memang sudah ada. Artinya ada jiwa-jiwa yang ada hendak apa ya kayak jiwa mandiri gitu nah, independen, kadang terikat lawan institusi atau apapun. Nah itu satu dulu. Jadi memang hendak menyalurkan passion lah. Bahkan kalau cita-cita jangka panjang sih ini, kalau memang gitu Bapak nih suatu saat bisa dibesarkan, insya Allah mungkin aja Bapak bisa resign lebih awal gitu nah dari dunia PNS. Karena dunia PNS itu kalau dengan tipe-tipe Bapak yang apa ya agak rock and roll-nya sedikit, memang harus ada tertekan lah dengan administrasi, ada kegiatan-kegiatan rutin yang harus diikuti. Itu rasanya bertentangan gitu lah dengan jati diri kita yang asli. Nah cuma karena memang keadaan ketika itu yang menuntut kita ikut kayak kawan-kawan, akhirnya terjatuh lah istilahnya dalam dunia pegawai negeri nih sampai sekarang. Jadi memang passion dari awal. Habis itu kalau yang untuk jangka panjangnya mungkin anak benar lah punya impian Bapak nih, punya semacam kayak bisnis keluarga yang satu-satu bisa diteruskan gitu oleh anak-anak kita mungkin. Nah itu jadi akhirnya ketika melihat ada peluang ini munculnya secara tak sengaja juga kemarin. Jadi istri Bapak membuat kue itu dulu, jadi ketika dicoba di rumah tidak nyaman nih bawa ke sekolahan, iseng-iseng aja dulu, iseng-iseng ke sekolahan membawa, ternyata banyak yang setuju. Nah dari situlah permintaan tuh mulai mengalir. Akhirnya Bapak menangkap nih ada peluang nih. Habis itu searching di YouTube, ternyata kue kacang ini kita kalau dianggap remeh gitu nah, omsetnya tuh besar. Jadi walaupun kuenya itu kue jadul, cuman omset permintaan itu selalu ada, bahkan itu mungkin kayak ada pakan musiman lah. Artinya walaupun saat ini memang membludak permintaan nih di musim hari raya, cuma kelihatannya itu setelah hari raya pun itu kadang berkurang. Nah itu yang membuat Bapak tuh rasa yakin, lama-kelamaan putuskan nih bahwa kita akan serius sama-sama menggeluti bisnis ini. Nah itu ceritanya. Ini emang sih kue Wadai Kacang dari Pian ini On aku nyaman. Semoga usahanya berkembang aja Pak. Iya soalnya On memang testimoni dari kawan-kawan pun itu kan lah. Nah, herannya tuh lah, ini ada yang semalam ibu-ibu itu nah, ibu-ibu itu mencoba satunya penasaran aja, sekalinya di anunya keluarga nih, bersama keluarga kan pada saat nonton TV jadinya sekalinya habis sekejap, esoknya 5 nih masang, habis itu habis pulang nah hari Senin kita bawakan lagi 3. Jadi ya tuh itu mengulang kita makin yakin gitu nah, secara kebetulan sebenarnya. Inggi ulun apa kan orang ngekos juga kan kemarin apa mesennya 2, 3 sama yang pian kirimin, ulun bagi-bagi juga ya, kata teman-teman nyaman juga. Alhamdulillah. Mungkin bisa order lagi nanti. Berarti ini Google Maps bisa jadi sarana promosi juga. Lagi kalau direkam nih. Inggi pertanyaan. Kalau ini Jumi. Pon? Bapak sebenarnya handap kalau di Banjarmasin itu ada kayak semacam
kayak semacam agen tunggal tuh kami siap gitu nah kalau misalnya ada dari Jumi atau Juminya seorang ya hendak kami misalnya mendrop misalnya dalam jumlah sekian lah habis itu Jumi dengan terserah aja mau kreatif kayak apa misalnya bersama kawan-kawan atau membentuk reseller seorang bisa terserah aja pokoknya kami tahu kirim gitu nah itu bisa kan perusahaan kalau memang Jumi berniat hendak membesarkan apa namanya anak punya usaha seorang artinya mungkin di satu sisi lah kan tidak perlu lagi memikirkan produksinya kayak apa pokoknya tahu siapkan pasarnya aja gitu nah kami yang menyuplai ke sana kami siap kami lagi mencari kayak perwakilan lah kayak di setiap kota tuh misalnya Banjarmasin ada satu habis itu Kandangan satu misalnya lah Martapura satu nah rencana kami tuh ke depannya seperti itu jadi bisa aja dari mulut ke mulut dulu misalnya dari kawan-kawan kampus dulu dimulai dari nah jadi setelah itu membesar ya berarti ini bisa jadi agen tunggalnya karena di Banjarmasin tinggi bisa ya seperti itu jadi artinya kapanpun ada pembeli misalnya dari Banjarmasin nih misalnya ada yang mengontak bapak itu bapak serahkan ke Jumi langsung jadi bapak nih hubungi karena di sini aja bapak di Unlam atau di mana gitu lah pada Jumi aja bapak nah bisa seperti itu tinggi bisa kan, pokoknya seluruh wilayah Banjarmasin itu di bawah naungannya Jumi nah gitu ini luar biasa kalau bisa terjadi yang kayak ini kami kirim anunya sampelnya kena Nggak bisa kayak gitu. Pokoknya apa yo istilah bahasa marketingnya itu repeat order gitu nah permintaan ulang tinggi banget. Ya pokoknya ibaratnya tuh 60% 70% tuh dari orang yang pernah makan itu yang order lagi. Ini hebatnya menariknya gitu nah. Dan Bapak ini kan pernah juga memasarkan beberapa macam produk lain misalnya dulu kayak di MLM tuh ada produk-produk kesehatan, kecantikan. Itu kayak sama kayak yang wadah kacang nih, modenya tuh daya anunya tuh nah kayak permintaan ulangnya tuh nah kuat, lebih kuat. Jadi memasarkan itu jauh lebih gampang saat ini nih. Pandir-pandir setumat orang beli, kan ini pesan lagi. Nah, seperti itu. Ramai banget gitu nah. Ini bujur. Bisa kena kami kirim sampelnya kena lawan Jumi. Coba aja. Okay. Kalau selama usaha ini kendalanya biasanya apa aja Pak? Apakah ada kendala gitu? Kendala ini kan karena masih kecil, kayaknya tuh rasa belum ada bang yang kendala yang berarti itu artinya semua kayak bahan baku, habis itu bahan-bahan untuk fasilitas, rasanya tuh kan ada bang. Paling-paling untuk meluaskan channel pemasaran aja kami kan lawan istri bapak kadada punya orang-orang istilahnya punya anak buah yang lihai marketing seperti itu kadada artinya memang menangani seorang lah istilahnya yang tukang kemas tukang angkut dari bahan baku sampai kita memasarkannya itu ya kita sendiri gitu nah berdua jadi mungkin kendalanya paling itu aja cuma itu sudah mulai coba kami atasi lah dengan rencana ini habis lebaran ini hendak kerjasama sama orang artinya memang ada orang yang lihai untuk memasarkan kan yang memang dia punya waktu kalau kayak bapak mungkin pagi hendak memasarkan mencoba menawarkan ke kantor-kantor itu terkendala karena bapak sendiri punya kerjaan lain kan jadi mungkin meminta bantuan lawan orang ke depannya nih nah habis itu rencana ke depannya lagi hendak kerjasama lawan ada endorser lah yang memangnya punya banyak masa nah itu rencana ke depannya cuma kalau kendala yang berarti itu rasanya belum ketemu gitu lah belum ada Iya, alhamdulillah. Jauh ini tuh lancar-lancar aja tuh. Kalau modal pertama pian bikin usaha ini berapa Pak kira-kira? Kemarin itu yang jelas yang diminta oleh bini bapak itu mixer rasanya lah blender satu buah blender oven terus ya jenis yang wajib tuh kayak gas lah kompor
Nah, terus untuk bahan baku, katakanlah, ya sangat sangat minim lah istilahnya itu ada sampai 500.000 lah. Itu sudah bisa memulai dengan asal ada peralatan yang tadi itu blender, kemudian oven, itu sudah bisa. Nah, untuk yang kayak ketika adonan tuh sudah dibikin lah dibentuk-bentuk itu paling yang kita siapkan tuh toplesnya itu kalau sekarang kan lebih mudah. Dulu kami ketika mengawali itu dari toples yang sosis itu kan ada, itu mencari dulu. Kalau dari Bapak sendiri apa nih tips untuk memulai sebuah usaha? Mengatasi ketakutan gitu Pak atau keraguan gitu. Pertama lah nih seperti yang disarankan oleh para motivator marketing biasanya kan, itu yang jelas usaha tuh dia harus dimulai dari sekarang gitu, harus mulai dulu. Yang penting itu mulai dengan modal seadanya, sekecil apapun kita harus start dulu. Jadi kena perbaikan tuh menyusul perlahan-lahan seiring berjalannya waktu gitu. Nah, paling penting begitu kita sudah ketemu nih, kita sudah ketemu pangsa pasarnya, sudah yakin dengan apa yang kita pilih, start aja, melangkah aja dulu. Mulai dari hal yang kecil. Kalau Dear Agim itu kan mulai dari hal yang kecil, mulailah saat ini, dan perbaikan tuh perlahan-lahan menyusul kita lakukan. Jadi kan untuk menaklukkan ketakutannya tuh mungkin yang pertama lah kalau dari sisi pertama ini modalnya kan terlalu besar. Artinya ambillah misalnya kita bangkrut nih, misalnya kita kada berhasil, itu kan kada sama kayak yang kita berbisnis bensin, solar dan lain sebagainya kan sama nih kayak industri rumahan kecil-kecilan benar gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin kita bisa meminimalisir ketakutan kita itu dengan mencari-cari contoh orang-orang yang sudah berhasil. Nah, kita bisa sedikit demi sedikit mengcopy mereka, habis itu tiru sebagian langkah-langkah yang mereka lakukan itu startnya dari awal, kenapa mereka memulai, terus berapa modalnya, terus berapa apa langkah-langkah yang mereka lakukan ketika usahanya sudah mulai bertumbuh. Itu Bapak lakukan seperti itu. Jadi dari YouTube itu Bapak rutin mengakses channel-channel yang kayak apa namanya tuh, pecah telur. Nah, itu pecah telur tuh channel memuat orang-orang yang berhasil di bidang tertentu di setiap usaha. Itu Bapak copy, Bapak memang benar-benar tanamkan di mindset. Jadi ada mereka-mereka itu kan yang berawal dari hutang, ada yang berawal dari kegagalan berbisnis sebelumnya dan lain-lain. Artinya inti awalnya itu adalah berani memulai, dan berani memulai itu bisa dilakukan dengan tadi yakinkan bahwa ini bukan usaha yang bermodal besar. Yang kedua, bisa pian pelajari dari orang-orang yang sudah menjejakkan kakinya di bisnis yang sama atau di bidang yang sama. Dan sekarang pengetahuan tuh berlimpah, kita mau kuliner, apalagi kami semalam yang sahur itu terinspirasi benar dari mantan TKW sana, itu sudah 15